Stoikisme adalah filosofi hidup yang paling banyak dibahas oleh orang-orang dan konten kreator saat ini. Hampir semua konten kreator yang membahas stoikisme selalu menjelaskan tentang manfaat penerapan filosofi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seolah stoikisme adalah filosofi hidup yang paling sempurna. Namun nyatanya, stoikisme juga memiliki banyak kekurangan yang justru bisa memberikan dampak negatif di dalam kehidupan kita. Apa saja dampak negatif dari stoikisme? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, ada beberapa alasan kenapa stoikisme menjadi sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari. Di antaranya adalah: yang pertama, relevan dengan kehidupan modern saat ini. Stoikisme menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan di kehidupan sehari-hari, seperti stres, ketidakpastian, dan kehilangan. Prinsip-prinsip seperti pengendalian diri, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, dan menerima kenyataan dengan bijaksana dianggap sangat relevan di tengah dunia yang seringkali penuh tekanan. Yang kedua, untuk mencari kedamaian batin. Di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, banyak orang mencari cara untuk mencapai ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri dan bukan dari faktor eksternal. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk mempelajari cara untuk meraih kedamaian batin melalui filosofi ini. Yang ketiga, popularitas di kalangan tokoh publik. Tokoh-tokoh terkenal seperti Ryan Holiday, Tim Ferriss, dan beberapa influencer lainnya telah mempopulerkan stoikisme di era modern. Buku-buku seperti The Daily Stoic dan podcast-podcast tentang stoikisme membuat filosofi ini semakin dikenal luas. Seperti pada podcast Close the Door yang menghadirkan Ferry Irwandi sebagai praktisi stoikisme. Yang keempat, berisi panduan menghadapi kesulitan. Stoikisme menawarkan strategi mental untuk menghadapi kesulitan dan penderitaan. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, stoikisme memberikan kerangka berpikir untuk tetap tenang dan bijak di dalam menghadapi setiap masalah. Yang kelima, stoikisme praktis dan mudah untuk dipelajari. Ajaran stoikisme mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan konsep dikotomi kendali, yang mengajarkan kita untuk memfokuskan energi dan pikiran pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan ini bisa langsung diterapkan di dalam situasi apapun. Dan alasan kenapa banyak orang-orang mempelajari stoikisme yang terakhir adalah aksesibilitas melalui media digital. Platform-platform seperti YouTube, blog, dan media sosial lainnya memungkinkan penyebaran ide-ide stoikisme dengan sangat mudah dan cepat. Banyak para konten kreator yang tertarik dengan stoikisme kemudian membuat konten berupa video ataupun diskusi dan penjelasan mengenai konsep-konsep ini, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan tertarik untuk mempelajarinya. Itulah beberapa manfaat dari stoikisme. Popularitas stoikisme saat ini adalah cerminan dari kebutuhan banyak orang untuk menemukan panduan hidup yang bijaksana dan praktis di tengah kompleksitas di dunia modern. Namun, di balik berbagai manfaatnya, ada hal negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita gagal dalam memahami atau mempelajari filosofi ini. Yang pertama, pengabaian emosi. Stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan emosi dan tidak membiarkan diri terbawa oleh perasaan negatif. Namun, ini dapat diinterpretasikan secara keliru sebagai penekanan atau pengabaian emosi sepenuhnya, yang bisa menyebabkan seseorang menjadi terlalu dingin atau terputus dari perasaan mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua, pasifisme berlebihan. Fokus stoikisme pada menerima kenyataan apa adanya dan tidak terlalu terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali bisa menyebabkan sikap pasif yang berlebihan. Seseorang mungkin menjadi kurang proaktif dalam menghadapi masalah atau memperjuangkan perubahan yang diperlukan karena terlalu fokus pada penerimaan keadaan. Dan yang ketiga, kurangnya empati.
Jika stoikisme diterapkan secara ekstrim, seseorang mungkin mengabaikan atau meremehkan pengalaman emosional yang dialami orang lain karena terlalu berfokus pada sikap tidak terpengaruh dan ketenangan batin pribadi. Hal ini bisa mengurangi kemampuan untuk berempati dan memahami penderitaan yang dialami orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan stoikisme untuk membenarkan keadaan. Prinsip stoikisme yang mendorong penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan bisa disalahgunakan untuk membenarkan ketidakadilan atau kondisi yang tidak ideal. Misalnya saja, seseorang mungkin menggunakan stoikisme untuk menerima situasi buruk tanpa berusaha untuk memperbaikinya. Padahal, tindakan mungkin diperlukan untuk membawa perubahan positif. Yang kelima, keterbatasan dalam menyikapi trauma. Stoikisme mungkin tidak selalu memberikan dukungan yang memadai untuk orang yang mengalami trauma berat atau gangguan mental. Pendekatan yang terlalu rasional dan logis bisa membuat seseorang merasa terisolasi atau tidak dipahami, terutama jika mereka membutuhkan pendekatan yang lebih emosional ataupun sportif. Yang keenam, menghindari kesempatan untuk pertumbuhan emosional. Dengan fokus pada ketenangan dan pengendalian diri, stoikisme dapat membuat seseorang menghindari pengalaman emosional yang sebenarnya bisa memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Dan dampak negatif yang terakhir adalah menekan kebutuhan manusiawi. Terlalu berfokus pada aspek rasional dan pengendalian diri dapat membuat seseorang menekan kebutuhan manusiawi yang wajar, seperti kebutuhan akan dukungan emosional, koneksi sosial, dan ekspresi emosi. Walaupun stoikisme memiliki banyak manfaat dan memberikan panduan hidup yang kuat, penting untuk menerapkannya dengan sangat bijaksana dan seimbang. Keseimbangan antara pengendalian diri dan pengakuan terhadap pentingnya emosi, tindakan proaktif, dan empati terhadap diri sendiri dan orang lain sangat penting agar filosofi ini bisa bermanfaat tanpa membawa dampak yang negatif. Itulah tadi beberapa manfaat beserta dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat kegagalpahaman terkait stoikisme. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk komen, like, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.